Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Fadia Rahma yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk menyaksikan beragam berita melalui program seputar Banua edisi Selasa 14 Januari 2025 hanya di iNews TV. Selamat menyaksikan. Program Makan Sehat Bergizi resmi diluncurkan untuk siswa-siswi di Kabupaten Tanah Bumbu Senin kemarin. Salah satunya yang dipusatkan di Sekolah Bangun Banua, Kecamatan Simpang 4 yang meliputi peserta didik dari TK, SD, SMP, dan SMK. Peluncuran ini dihadiri Asisten 3 Setkap Tanah Bumbu Hajah Narni, Kepala Dinas Pendidikan Tanah Bumbu Amiluddin, perwakilan dari Dinas Kesehatan, serta perwakilan dari Kodim 1022 Tanah Bumbu. Kepala Dinas Pendidikan Amiluddin menjelaskan pelaksanaan program tersebut melibatkan vendor dari Provinsi Jawa Tengah. Vendor diberikan kesempatan untuk membuka subkontrak di Tanah Bumbu mengingat kapasitas dapur maksimal hanya mampu menyediakan 3.000 hingga 3.500 porsi per hari. Sedangkan jumlah siswa TK, SD, dan SMP di Tanah Bumbu mencapai 70.800 orang. Untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan 24 dapur. Sedangkan saat ini tersedia 2 dapur, yakni di Amandit dan Kompi, yang langsung dikelola oleh Kodim 1022. Ia menambahkan peluncuran ini merupakan yang kedua di Kalimantan Selatan, setelah sebelumnya dilaksanakan di Banjarmasin. Adapun sekolah yang menjadi sasaran awal program ini meliputi Bangun Banua, Nurul Hidayah, Darul Azhar, dan SDN 3 Kampung Baru. Pelaksanaan program ini juga melibatkan yayasan yang sudah bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional atau BGN. Kabupaten itu harus berapa dapur kalau untuk Tanah Bumbu? Tergantung jumlah siswa. Untuk Tanah Bumbu? Untuk Tanah Bumbu karena siswa kita 71.803 itu membutuhkan dapur 24. Sekarang baru ada? Baru ada 2 rencana, satu di Amandit, satu nanti di Kompi yang ditangani langsung oleh Kodim. Jadi ini yang melaksanakan di lapangan ini sementara sepengetahuan saya kan, karena belum tahu persis juknisnya, Kodim melaksanakan atas perintah pimpinan, kemudian yayasan yang sudah berkontrak dengan Badan Gizi Nasional. Jika berjalan sesuai rencana, MBG diharapkan dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan gizi dan kesehatan di Indonesia. Untuk Tanah Bumbu, program ini diintegrasikan dengan inisiatif lokal yang melibatkan Kodim 1022 dan yayasan terkait. Tim Liputan melaporkan. Personil Kodim 1022 Tanah Bumbu kawal jalannya kegiatan pemberian makanan bergizi gratis dari program Presiden Prabowo Subianto di wilayah Bumi Bersujud Senin kemarin. Pemberian makanan bergizi gratis di wilayah Kodim 1022 Tanah Bumbu melibatkan 1.983 siswa dan siswi. Kegiatan dipusatkan di 3 titik lokasi, TK, SD, SMP, SMK Bangun Banua, MI, MTS, MA Nurul Hidayah, dan SDN Kampung Baru 3, Kecamatan Simpang 4. Pada kegiatan perdana program ini, turut dihadiri Asisten 3 Setkap Tanah Bumbu, Kadistik Tanah Bumbu, Kabid Kesmas Dinkes Tanah Bumbu, serta Kepala Bipom Tanah Bumbu. Mereka turut serta membagikan makan kepada perwakilan TK, SD, SMP, SMK Bangun Banua. Pasiter Kodim 1022 Tanah Bumbu, Kapten Infanteri Wahyono
mengatakan pemberian makan bergizi gratis di wilayah ini baru terdapat 1 SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang beroperasional sudah mendapatkan SKP dari Badan Gizi Nasional alias BGN, yakni melalui dapur mandiri sebagai mitra dari BGN. Ke depan akan ada beberapa titik SPPG lagi yang akan beroperasi di bumi bersujud. Satu dapur sehat itu akan diawaki oleh satu sarjana yang mengepalai ya, kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Jadi satu dapur sehat, satu pelayanan, satu sarjana yang mengawaki, memimpin di situ. Ya. Terus lanjut, anggarannya ini sama dengan secara nasional kah, atau memang ada penambahan khusus di sini? 10.000 atau berapa? Kalau untuk penambahan nanti bisa kita confirm karena ini adalah yang menyerahkan dari Badan Gizi Nasional. Kita hanya mendampingi, sifatnya mendampingi, mendampingi proses ini berjalan. Sementara Asisten 3 Administrasi Umum Setkap Tanah Bumbu, Hajah Narni menyebutkan program MBG merupakan visi Presiden Prabowo yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas. Sementara pelaksana harian Kepala SDN 3 Kampung Baru mengatakan program makan bergizi ini adalah program positif yang memiliki dampak yang luar biasa bagi keberlanjutan masa depan anak-anak bangsa. Tim Liputan melaporkan. Satu persatu mobil pengangkut ternak sapi yang memasuki kawasan pasar hewan di Sarang-Halang Plehari disemprot petugas. Setelah sapi diturunkan, giliran mobil pengangkutnya yang disemprot petugas. Sementara petugas lainnya melakukan penyuntikan sapi yang diperjualbelikan di pasar hewan terbesar di Kalsel ini. Kegiatan ini melibatkan Balai Veteriner BIPET Banjarbaru, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan BKHIT Banjarmasin, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak BPTU, HPT Plehari dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tala. Penyemprotan dan vaksinasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan masuknya kembali PMK ke Kalimantan Selatan. Bahkan untuk mencegah masuknya PMK, Disnakes Wantala untuk sementara membatasi masuknya ternak sapi dari luar pulau. Kepala BIPET Banjarbaru Dr. Hewan Putut Eko Wibowo mengatakan penyemprotan dan vaksinasi ini dilakukan selama masih ada kasus-kasus PMK dari daerah-daerah pemasok ternak ke Kalimantan Selatan, dan kegiatan ini akan dilakukan berkala. Melaksanakan disinfeksi untuk pasar hewan, terutama untuk alat transportasi yang digunakan untuk seluruh ternak yang masuk ke pasar hewan, termasuk di dalamnya juga nanti kita akan rencanakan untuk kegiatan vaksinasi di seluruh ternak yang ada di pasar hewan ini, sehingga pada saat keluar ternak itu sudah terjamin bahwasanya ternak tervaksin PMK. Ini dalam tempo berapa bulan sekali nih untuk kegiatan ini? Kita harapkan bisa setiap seminggu atau 2 minggu sekali kita akan lakukan ini semua. Jangan diminum Pak Iwan. Kepala Seksi Karantina Hewan Balai Karantina Pertanian BKP kelas 1 Banjarmasin, Isrokal mengatakan Balai Karantina Pertanian Hewan kelas 1 Banjarmasin bergabung dalam kegiatan ini dalam rangka peningkatan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku di Kalsel, khususnya di Kabupaten Tanah Laut. Atau Karantina Kalimantan Selatan bersinergi bersama Balai Veteriner Banjarbaru, BPTU HPT Plehari, dan juga Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut, serta juga Dinas Perkebunan dan Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka peningkatan kewaspadaan penyakit mulut dan kuku di Kalimantan Selatan. Kita hari ini melaksanakan kegiatan disinfeksi atau penyemprotan cairan disinfektan bersama-sama di pasar hewan Kabupaten Tanah Laut. Tujuannya adalah dalam rangka kita antisipasi pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit mulut dan kuku di Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Tanah Laut. Sementara itu, Kepala Dinas Keswan Tala Iwan Persada menyampaikan terima kasih atas kolaborasi yang dilakukan BIPET Banjarbaru dan BKP kelas 1 Banjarmasin di pasar hewan Plehari. Dengan kegiatan ini diharapkan kasus PMK di Tala dan Kalsel dapat diatasi. Pertama, terima kasih
atas kolaborasi dalam kegiatan vaksinasi PMK dan penyemprotan disinfektan. Jadi terima kasih pertama kepada Balai Veteriner Banjarbaru, terus karantina ikan, hewan dan tumbuhan Kalimantan Selatan, termasuk juga BPTU HPT Tambang Ulang. Jadi kita hari ini berkolaborasi dengan Deputi Pusat Pertanian, Departemen Pertanian, Menteri Pertanian, dan melaksanakan ya tadi penyemprotan. Mudah-mudahan penyebaran penyakit PMK dapat kita cegah, kita tanggulangi dengan bersama-sama kerjasama dengan semua SKPD yang terkait. Mungkin ucapan selanjutnya adalah terima kasih yang sangat mendalam. Untuk Tanah Laut masih adakah kasus PMK? Sementara ini informasi belum ada, jadi belum ada. Cuma kita sifatnya adalah pencegahan. Pasar hewan Plehari dengan kegiatan ini diharapkan kasus PMK di Tala dan Kalsel dapat diatasi. Pasar hewan Plehari merupakan pasar hewan terbesar di Kalsel. Pasar yang berada di kawasan Kelurahan Saranghalang ini setiap hari dipadati tidak kurang dari 500 ekor sapi dan puluhan kambing yang diperjualbelikan. Pembelinya datang dari luar kabupaten dan provinsi seperti Kalteng. Julkifli Yunus melaporkan. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Bupati Tanah Bumbu Dr. Jairullah Asar meresmikan Arboretum Batu Licin akhir pekan tadi. Arboretum dapat diartikan sebagai kebun botani atau kebun yang mengoleksi tumbuhan. Taman tanaman ini tercipta hasil kerjasama pemerintah kabupaten dengan PT Borneo Indobara serta Kementerian ESDM yang dibangun di kawasan Gunung Tinggi Batu Licin. Tujuannya dalam rangka mendukung program pelestarian lingkungan yang berkelanjutan di bumi bersujud. Peresmian ditandatangani Peresmian ditandai dengan aksi penanaman pohon di area tersebut. Jairullah Asar memberi nama Arboretum At-Taib. Ia berharap Arboretum At-Taib dapat memberikan kesejukan bagi Kabupaten Tanah Bumbu. Karena At-Taib itu sendiri merupakan sebuah kawasan yang sejuk dan terkenal dengan produk pertaniannya di kota Mekah, Arab Saudi. Dengan nama At-Taib, harapannya menjadi arboretum ini tak hanya sebagai tempat koleksi tanaman, tapi juga ruang yang merefleksikan keindahan ciptaan Tuhan Sang Pencipta. Arboretum At-Taib dibangun di atas lahan seluas 17 hektar dengan varian 17 spesies tanaman di dalamnya. Dari kelompok buah-buahan, tanaman kayu hingga tumbuhan hias. Arboretum ini adalah sebuah taman atau museum tanaman yang juga dapat berfungsi sebagai tempat wisata. Kemudian Arboretum At-Taib ini juga bisa menjadi taman edukasi bagi pelajar. Arboretum adalah area yang dikhususkan untuk menanam dan mengembangkan berbagai jenis pohon dan semak belukar dengan tujuan penelitian, pendidikan, dan ornamen. Beberapa manfaat arboretum diantaranya menyerap dan menyimpan karbon, membentuk iklim mikro sehingga membuat kawasan dan sekitarnya sejuk dan nyaman serta tempat rekreasi atau kontemplasi. Tim Liputan melaporkan. Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah Pilkada Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024 yang berlangsung dengan lancar, aman, sukses, dan kondusif. Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi 1 Habib Hamid Bahasim dalam pertemuan kunjungan kerja memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pilkada di ruang rapat kediaman Bupati akhir pekan tadi.
Dikatakan Habib Hamid Bahasim, pihaknya menghargai atas kerja keras rekan-rekan dari aparat pemerintah dan KPUD yang saling bersinergi sehingga pilkada terlaksana dengan baik. Dari anggaran pilkada yang telah dialokasikan pemerintah daerah, masih terdapat sisa lebih anggaran atau silpa yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan di daerah Hulu Sungai Utara. Sementara Kepala Kesbangpol Kabupaten Hulu Sungai Utara, Ambrani, mengungkapkan tersebar di 10 kecamatan dan 219 desa dengan total 489 tempat pemungutan suara TPS. Pilkada kali ini mencatat tingkat partisipasi sebesar 74,28% untuk pilkada provinsi, sedangkan untuk pilkada kabupaten mencapai 71,9%. Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat Bupati Hulu Sungai Utara, sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab HSU, serta perwakilan dari KPU dan Bawaslu. Tim Liputan melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan melaksanakan monitoring program Corporate Social Responsibility atau CSR maupun serapan tenaga kerja lokal yang telah dilakukan PT Adaro Indonesia selama beroperasi di wilayah ini. Wakil rakyat provinsi pun sambangi kantor perusahaan pertambangan ini di Dahai, Kecamatan Pairingin, Kabupaten Balangan akhir pekan tadi. Monitoring dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo dan Muhammad Alpia Rahman untuk mendampingi pimpinan bersama anggota Komisi 4 Parlemen Provinsi tersebut, diantaranya Gusti Iskandar Sukma Alamsah. Kunjungan para legislator itu disambut Land Management Departemen Head PT Adaro Indonesia Iwan Ridwan. Kedua belah pihak gelar dialog terkait program CSR dan serapan tenaga kerja lokal. Dalam kesempatan itu, wakil rakyat mengapresiasi realisasi program-program tersebut dari sisi pelaksanaan CSR maupun perekrutan tenaga kerja. Namun, legislatif menyarankan PT Adaro Indonesia menjalin bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan, dengan harapan penyerapan program CSR untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal tidak hanya berlaku di ring 1 korporasi saja, tapi bisa juga meluas untuk kabupaten kota yang lain. Adaro masih lama kepada PT Adaro yang mana selama ini 15 tahun sudah sangat baik dari PT Adaro baik dari segi CSR 15 tahun. Jadi bulan kita masih ada beberapa pengembangan itulah yang akan kita perbaiki. Tadi juga beberapa teman-teman DPR kan kita kerjasama dengan PLK bagaimana nanti penyerapan tenaga kerja ini tidak hanya satu Adaro tapi dan luas kabupaten kota. Sementara manajemen PT Adaro menerangkan jika realisasi program CSR mengacu pada ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Meski diakui saat ini masih mengutamakan kabupaten atau wilayah-wilayah di ring 1. Sedangkan terkait perekrutan tenaga kerja lokal, disebutkan PT Adaro sudah menyerap sekitar 70% tenaga kerja lokal dari total pekerja. Pihaknya berkomitmen akan lebih meningkatkan keterampilan dan skill tenaga kerja lokal melalui pelatihan-pelatihan. Pengetahuan saya dari penyelenggaraan CSR sudah sampai ke tingkat masyarakat itu memang sesuai dengan peraturan yang tadi disampaikan oleh teman-teman bahwa program CSR ini pastinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan perubahan dan memang masih mengutamakan kabupaten ataupun wilayah-wilayah di ring 1. Memang mudah-mudahan ini lebih ini lagi, terutama peningkatan dalam hal tenaga kerja lokal yang punya pelatihan. Turut dalam kegiatan itu perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel, Balai Latihan Kerja atau BLK Provinsi Kalsel, anggota DPRD Kabupaten Balangan dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong. Tim Liputan melaporkan. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran.
Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Ada yang baru di bebakaran yang disajikan Sawangi Resto Hotel Ebony Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, yakni beragam menu baru yang menarik dan akan memanjakan lidah Anda. Kehadiran Chef Ano, seorang koki kawakan dengan segudang pengalaman, bakal memberikan petualangan menantang bagi pecinta kuliner di bumi bersujud. Menggugah selera tamunya. Beragam menu baru pun dihidangkannya. Menu baru yang jadi signature dish di restoran Sawangi Ebony Hotel Batu Licin diantaranya Chicken Sydney Joel Parmigiana. Adalah makanan perpaduan antara 3 negara yaitu Jerman, Italia, dan Meksiko. Bahan utamanya adalah ayam filet dada yang dilapisi tepung roti, kemudian digoreng dengan sedikit minyak dan dilapisi oleh saus concave dan ditaburi dengan keju mozzarella dan dipanggang sampai kejunya meleleh. Disajikan dengan salsa tomat serta kentang goreng atau mashed potato. Kemudian nasi timbel Mang Ikin, sebuah makanan yang berasal dari Jawa Barat dengan komposisi yang komplit terdiri dari ayam goreng, ikan asin goreng, tahu dan tempe goreng, lalapan, sayur asam Sunda, dan dilengkapi dengan sambal terasi. Chef Ano menambahkan ada pula bebek goreng sambal hitam, masakan yang dihidangkan dengan nasi putih, lalapan, tahu dan tempe goreng, serta sambal hitamnya yang khas banget. Serta sup konro, konto bakar, salah satu menu makanan andalan juga dari restoran Sawangi, mempunyai cita rasa yang mewah dan rempah yang melimpah. Daging bagian iga sampai dengan 400 gram dalam satu porsi. Benar-benar jumbo dan pasti kenyang saat dimakan. Untuk varian konri bakarnya diolesi dan disajikan dengan saus kacang hingga tampilannya mewah sekali. Pasti lezat. Untuk dinner atau makan malam, buffet alias prasmanan bakaran yang fresh ini juga dikombinasikan dengan konsep a la carte, berupa paket hidangan pembuka, masakan inti, hingga makanan penutup, sehingga membuat tamu resto tambah nyaman. Menikmati seluruh hidangan spesial sembari merasakan suasana sejuk dengan landscape Pulau Suwangi yang membelah selat pulau laut di sebelah selatan kota Batu Licin tersebut. Semua hidangan favorit ini hasil inovasi dan terobosan sang chef yang memiliki segudang pengalaman. Koki bernama lengkap Abdul Rashid ini sudah melalang buana dari satu resto ke resto lainnya di banyak kota besar. Sudah 22 tahun waktunya didedikasikannya untuk menggeluti profesi sebagai juru masak profesional. Terakhir kalinya, ia bekerja di Fugo Hotel Banjarmasin, sehingga ia pun telah mengenal setiap daerah yang memiliki karakteristik dan selera lidah berbeda. Hal inilah yang menjadi alasannya mengambil keputusan menjadi chef di Batu Licin, berambisi mengeksplor selera warga pesisir yang kaya dengan hasil lautnya. Dalam konsep kerjanya di Ebony, Chef Ano tak akan menyampingkan potensi ini. Menu seafood tetap menjadi paling utama, karena aneh rasanya jika resto di Batu Licin tidak ada hidangan hasil laut. Namun, agar lebih variatif, dirinya harus juga menghadirkan kuliner berbahan ayam dan daging. Semua bahan dihadirkan dengan kondisi segar, termasuk sayur-sayurannya. Bahkan, untuk appetizer, makanan pembuka dan dessert, hidangan penutupnya juga disajikan sebagai masakan favorit. Dari daerah ini, itu dari daerah Kalsel sama Sulawesi. Nah, dan itu yang coba saya jual di sini. Dan ada beberapa pula makanan yang dari Western, tapi kita bisa mengkombinasikan untuk masuk ke selera atau lidah masyarakat Batu Licin. Kebetulan kita punya menu baru, a la carte, sudah sekitar 2-3 mingguan kita baru jual, ini menu baru.
dan responnya dari beberapa masyarakat di sini bagus. Buffet bakaran hari ini, di malam ini, itu kan kita menampilkan beberapa makanan dari seafood juga ada, dari ayam, dari daging, semuanya itu fresh, dan sayur-sayuran itu juga fresh, dan juga beberapa appetizer sampai dessert itu banyak disukai sama masyarakat yang ada di sini yang mencoba langsung makan. Selain buffet, all you can eat bebakaran dengan tema barbecue setiap hari Sabtu dari jam 19.00 malam hingga dengan 22.00 malam. Restoran Sawangi juga mempunyai salah satu promo unggulan untuk menarik minat masyarakat Batu Licin dengan tema Lunch Escape. Seperti nama temanya, buffet ini tersedia dari jam 12.00 siang hingga 15.00 siang. Setiap hari Selasa dan Kamis, all you can eat buffet prasmanan sajian makanan khas Indonesia. Serta tersedia beberapa makanan pondokan yang disajikan atau pembuatannya langsung dibikin di depan tamu, sehingga menambah kesan atraktif dan tamu bisa langsung request jika ingin memakannya. Juga tersedia lengkap sampai dengan menu penutupnya. Hotel Ebony mengajak manjakan selera makan siang pelanggan lebih istimewa bersama keluarga, teman, atau kolega. Dengan mengusul tagline ciptakan momen tak terlupakan dan hanya di Sawangi Restoran Hotel Ebony Batu Licin. Ayo, bagi Anda pecinta kuliner, promo ini sayang untuk dilewatkan. Channel Hakim melaporkan. Sementara sejumlah pelanggan setia Sawangi Resto mengaku sangat menyukai beragam menu baru yang ditawarkan. Meski tak semua masakan dan kudapan yang disajikan mampu dilahap, namun mereka merasakan kelezatan beberapa kuliner yang sudah sangat familiar di lidahnya. Walau terbilang baru, menu andalannya tamu telah memberikan kesan positif dengan menu-menu bebakaran Sawangi Resto. Seperti yang diungkapkan dua milenial asal Batu Licin ini, Pika dan Zahra. Keduanya adalah pelanggan tetap warung balkon modern Hotel Ebony ini. Ketika ada launching bebakaran pun, keduanya tak mau ketinggalan untuk menikmatinya. Mereka mengaku puas dan menyebutkan kuliner recommended untuk dikunjungi. Terlebih keduanya menyukai suasana dan pemandangan yang disajikan di sekitar resto. Mereka bisa menikmati keindahan Pulau Sawangi dari kejauhan. Suasana tempat ini bagus dan cocok buat santai malam mingguan. Sama sate ayam ya, tom yum ya, sama tom yum itu enak. Apa punya cita rasa yang khas gitu ya? Iya. Mungkin menunya di tempat lain juga ada ya? Iya, tapi ada ciri khasnya. Rasanya enak. Terus suasananya nyaman sekali juga. Suasana dengan kuliner yang dinikmati seimbang kan? Pas, seimbang banget. Rekomendasi banget sih. Dan bukanya itu setiap jam 7 sampai jam 10 malam di malam minggu aja, ya kan? Bagi manajemen Sawangi Resto, kepuasan pelanggan adalah merupakan bagian dari benefit, sehingga mereka mengedepankan pelayanan yang prima dengan menyajikan suasana dan kuliner ideal. Resto ini tak hanya menyasar kalangan menengah ke atas, tapi juga nyaman bagi kaum milenial dan untuk keluarga. Dengan konsep sederhana, Sawangi Resto berusaha merebut hati kelompok middle dengan menyiapkan paket terjangkau agar bisa mematahkan stigma makan di restoran atau hotel itu tak selamanya identik dengan harga mahal. Channel Hakim melaporkan.
Nah, pemirsa, berita tadi mengakhiri perjumpaan edisi hari ini. Saya mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews.